Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. I am yes, yes, yes. Baik, mari kita sama-sama melakukan saat teduh untuk merenung peristiwa kegiatan kita sepanjang minggu yang lalu. Kita berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Dengarlah firman-Nya. Anak-anak Tuhan, sekalipun di rumah, supaya berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi dengan judul Sombama Jehovah. Kita
kita hendak mengampunkan dosa kepada Tuhan Yesus. Kepada anak-anak kembali diminta supaya berdiri. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Anak-anak kami, firman Tuhan Nars Epistel pada bulan ini, bulan November, tertulis pada kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian dengan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu.
kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada hari Minggu ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang lain. Adik-adik sekolah minggu, kamu lihat di sini ada lilin. Ya, benar, kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Advent artinya penantian. Bahasa Bataknya managam. Menantikan kedatangan Yesus. Tetapi umat Kristen menantikan kedatangan Yesus terbagi dua bagian. Yang pertama, peringatan penantian kedatangan Yesus yang pertama. Artinya lahir atau Natal. Yang kedua, penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam pengakuan iman kita sebutkan, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari sana akan datang kelak. Yesus akan datang. Nah, yang kamu dengarkan tadi dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3 itu tentang Yesus yang akan dilahirkan. Itu jauh, beribu-ribu tahun sudah dinubuatkan, sudah diperbincangkan atau diutarakan Nabi. Salah seorang dari mereka adalah Nabi Yesaya. Dia menubuatkan bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah dari tunas Isai. Tahu kamu siapa Isai? Isai itu ayah atau bapak Raja Daud. Ya, Raja Daud. Itu sebabnya Yesus juga disebut apa? Anak Daud. Dan dari tunas itu nanti akan tumbuh di ujungnya namanya taruk, anak Zabang. Dan dari situ nanti akan timbul bakal buah, kemudian menjadi buah, dan buahnya enak dimakan. Berbuah itu adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Mudah-mudahan kita menjadi tahu bahwa Yesus itu mempunyai silsilah. Ayo, marga apa kalian? Marga apa kalian? Ya, ada marga Sombing. Marga apa lagi? Ada marga Utapea, marga Tambunan, banyak marga kita. Kalau abang pendeta tanya, tahu kamu nama bapakmu? Tahu kamu siapa opungmu? Opung dari bapak, opung dari mama. Tahu kamu opung dari bapakmu atau ayahmu? Ya, bisa ditanyakan. Tetapi setiap kita mempunyai garis keturunan. Sama itu dengan Yesus. Jadi Yesus juga seperti itu. Yesus Tuhan yang akan datang itu dia mempunyai silsilah.
Artinya Yesus tidak datang begitu saja. Kalau kita katakan Yesus turun dari sorga, ya dia turun dari sorga, Allah turun dari sorga. Tetapi dia melalui manusia, rahim manusia. Rahim dari siapa? Siapa namanya? Siapa nama ibunya? Ya, Maria. Ada bapaknya, ada di dalam dunia ini ada bapaknya, Yusuf. Jadi Yusuf itu ayahnya namanya Yakub, kemudian entah siapa namanya itu, siapa namanya lagi, sampai kepada Daud. Di atas nanti Abraham, di atas sekali Adam, manusia yang pertama. Yesus yang akan datang itu, dia adalah Tuhan. Bersamanya akan ada roh hikmat dan kebijaksanaan. Ada juga kepadanya roh perkasa, roh kelemah lembutan. Tuhan kita itu nanti ya dinubuatkan sebagai Raja Damai. Dia tidak akan menghakimi seperti raja-raja atau orang-orang yang menghakimi dengan suka-sukanya pada waktu itu. Ya, kita juga seperti itu. Kalau adikmu bersalah atau abangmu bersalah, jangan langsung ke hukum dengan hukuman yang tidak benar. Ya, setiap hukuman atau hukum itu harus juga dibarengi dengan kasih. Tegur, ingatkan, berikan contoh. Pernah adikmu makan dengan cara yang tidak benar? Ya, mungkin pernah. Apakah langsung kamu marahi? Jangan dulu dimarahi. Misalnya apa? Ya, katakan seperti itu salah. Yang benar ini. Seperti itu ya. Nah, jadi nas ini adalah penantian kita kepada Yesus yang akan datang kedua kalinya. Ya, oleh karena COVID-19, setiap tahun kan anak-anak sekolah minggu merayakan Natal. Tetapi tahun ini akan dirayakan itu secara live streaming, bentuk rekaman. Gak bisa kita berkumpul secara bersama-sama. Tetapi apapun, bagaimanapun yang kita perbuat, itu adalah hormat kita, ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, rajinlah membaca firman. Yesus itu sudah datang. Dia bukan hanya hadir di gereja, dia bukan hanya lahir di Bethlehem saja, tapi dia sudah hadir di dalam rumahmu masing-masing, hadir di dalam keluargamu untuk menyertai kita. Dialah yang memberikan kepada kita kesenangan, yang menjauhkan kita dari mara bahaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Kiranya Yesus senantiasa bersama-sama dengan anak-anak kami ini. Jauhkan mereka dari kebosanan oleh karena pandemi ini. Jauhkan mereka Tuhan dari mara bahaya virus corona ini. Kiranya anak-anak kami ini bertumbuh dalam pertumbuhan jasmani yang sehat, pertumbuhan rohani yang kuat. Ya Tuhan Yesus, untuk rencana-rencana gereja Tuhan melalui guru sekolah minggu dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Natal sekolah minggu, kiranya semuanya itu menjadi sukacita bagi anak-anak Tuhan HKBP Mangkal Pinang. Kasihi semua orang tua mereka dan dengarkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Pendeta. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita bernyanyi, ku beri persembahan. Selamatku
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin. Anak sekolah minggu, kita tadi telah selesai melaksanakan kebaktian kita. Kebaktian hari ini yang tadi dipimpin oleh Amang Pendeta Antowi. Nah, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ingat hanya pesan 3M. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, sampai jumpa. Halo.